Selamat malam sekali lagi buat yang di New York. Juga selamat pagi buat yang ada di Indonesia. Dan seneng banget hari ini, apalagi berjumpa dengan keluarga BMC. Happy banget melihat semuanya sehat, baik, penuh sukacita. Wah, ini happy banget nih. Karena ini semuanya wajah-wajah yang familiar yang saya kenal. Dan saya percaya hari ini akan banyak yang diberkati. Amin. Nah tadi lucunya tadi tuh nggak janjian. Saya tuh mau nyanyi lagu Ku kagum hormat akan engkau. Karena itu lagu ada lirik yang spesifik yang jarang ada di lagu lain. Ada satu kata-kata, yaitu kata hikmat. Hari-hari ini jarang banget ada lagu dengan kata hikmat. Hikmatmu tiada terselami. Itu jarang. Itu lagu yang jarang bisa dikatakan, ya. Nah, karena itu hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, judulnya Hikmat dari Yang Maha Tinggi. Wah, ini seru nih. Catat sebaik mungkin, karena ini akan menjadi sebuah penuntun kehidupan bagi kita semua, supaya kita bisa berhikmat dalam segala waktu dalam hidup kita. Semuanya bisa lihat PowerPoint yang saya tampilkan. Aman? Semuanya all good? Oke. Hikmat dari yang maha tinggi. Wah, ini beda, bukan hikmat manusia. Hikmat atau kebijaksanaan apa sih? Itu adalah sebuah kemampuan, ability untuk apa? Untuk bisa menimbang segala sesuatu. Kemampuan untuk bisa membedakan, sehingga kita bisa mengambil keputusan terbaik dalam hidup ini. Wah, penting banget ini. Ya. Salah ambil keputusan bisa rusak masa depan. Tapi kalau berhikmat, masa depan kita pun punya masa depan yang jauh lebih baik daripada hari kemarin, ya. Kita diberikan kemampuan, kalau kita punya hikmat, kita diberikan kemampuan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat. Situasi baik atau tidak itu tergantung dari hikmat. Hikmat membuat kita bisa membedakan orang, ya. Kita bisa memilih orang-orang tertentu dengan siapa kita bisa berhadapan, membantu kita untuk kita bisa menilai siapa yang perlu kita perhatikan dan tidak, siapa yang kita perlu andalkan dan percaya ataupun tidak, siapa yang kita perlu hormati atau tidak. Itulah fungsi hikmat. Hikmat bisa membedakan suara dan berita mana yang perlu kita dengar atau tidak. Wah, bayangkan hari ini terlalu banyak noise daripada voice. Kita mesti ngerti itu. Informasi banyak banget. Mana yang benar, mana yang ngaco, mana yang perlu dilihat, mana yang nggak perlu dilihat, mana yang perlu didengar, mana yang nggak perlu didengar, mana yang perlu dicerna, mana yang perlu dibuang. Itu butuh hikmat hari-hari ini. Soalnya kalau kan kita akan menghabiskan waktu, kalau kita nggak pakai hikmat, kita akan menghabiskan waktu untuk mendengarkan sesuatu yang nggak penting. Dan bahkan akhirnya kita nggak punya waktu untuk mendengarkan sesuatu yang malah justru paling penting dalam hidup ini. Lihat, betapa pentingnya hikmat hari-hari ini. Hikmat atau kebijaksanaan memampukan kita untuk kita bisa membedakan waktu. Kadang-kadang kita mau ngambil satu keputusan yang sebenarnya itu baik, tapi kalau waktunya nggak tepat juga sama aja. Ya. Jadi hikmat itu membantu kita untuk kita bisa ngambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Kita ngerti kapan harus diam, kapan mesti berbicara, kapan mesti memberikan pujian, kapan mesti memberikan teguran sama orang. Ya. Kapan harus menerima, kapan harus memberi. Ini butuh hikmat dalam segala hal, ya. Nah, setiap hari kita tuh ngambil keputusan yang begitu banyak. Kita mesti ngerti. Banyak banget keputusan yang kita ambil. Dan setiap keputusan yang kita ambil di waktu yang lampau, itu menjadikan kita hari ini. Dan apa keputusan yang kita ambil hari ini, ingat, itu menentukan masa depan kita. Makanya kita tuh sangat butuh namanya hikmat Tuhan, ya. Amsal 8 12-21 dikatakan, akulah hikmat. Bila engkau menerima aku, engkau juga akan bertambah kecerdikan, pengetahuan,
dan kematangan, kedewasaan dalam berpikir. Wah, dahsyat. Apabila engkau mengenal aku, apabila kita mengenal hikmat, tentu engkau akan hormat dan takut kepada Tuhan dan benci kejahatan. Ya. Jadi ternyata orang kalau punya hikmat itu jadi hormat, ujungnya selalu bicara apa? Hormat dan takut kepada Tuhan, bukan menyombongkan diri. Ya, bukan merasa lebih benar, merasa lebih hebat, enggak. Ujungnya selalu bicara hormat dan takut kepada Tuhan dan benci kejahatan. Itulah hikmat dari Tuhan. Karena aku membenci segala macam kejahatan, termasuk sifat sombong, membanggakan diri, dan suka menipu. Artinya dengan berhikmat akan menjauhkan kita dari segala macam kejahatan. Sombong, membanggakan diri, suka nipu. Kita akan dijauhkan dari itu gara-gara kita punya hikmat. Dengan mengenal aku, engkau akan mendapatkan nasihat yang terbaik, serta pengetahuan, pengertian, dan kekuatan. 15 ini menarik, ya. Para raja mampu memerintah dan para penguasa dapat membuat hukum-hukum yang adil hanya melalui hikmat. Aku mengasihi ayat 16, setiap pemimpin dan pejabat hanya dapat belajar keadilan dari aku. Jadi ternyata kita bisa berlaku adil kalau kita ini punya hikmat. Ya, 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi sifat hikmat itu mengasihi kita, kepengen hidup kita lebih baik. Dan siapa yang sungguh-sungguh mencari aku akan menemukanku. Padaku tersedia kekayaan, kehormatan, keberhasilan, dan kemakmuran yang mapan. 19. Manfaat yang aku berikan, lihat ini, lebih berharga daripada perak, bahkan emas murni. Kita tahu musim hidup bisa berubah, dan namanya punya uang, punya perak, punya emas, itu tidak bisa menjawab semuanya. Kita mesti ngerti. Ada momen di mana perak dan emasmu tidak bisa beli kesembuhan, kan? Ada waktu di mana perak dan emasmu tidak bisa beli ketenangan dalam hidup. Ada waktu perak dan emas belum tentu bisa menjamin pernikahan bahagia. Ada waktu di mana perak dan emas tidak bisa membeli masa depan anak-anak yang terbaik. Kita bisa sekolahkan dengan emas perak kita, anak kita sekolah di tempat yang terbaik, tetapi dibutuhkan hikmat supaya masa depan mereka jadi lebih baik. Lihat, makanya hikmat itu jauh lebih penting dari segala hal. Karena punya perak dan emas, tapi nggak punya hikmat, suatu kali perak dan emasnya bisa hilang seketika karena tidak berbijaksana. Betul ya? Makanya hikmat itu lebih berharga daripada perak ataupun emas yang murni. Jalan hidup yang aku ajarkan ayat 20 adalah benar dan adil. Aku hikmat memberikan harta pusaka, warisan bagi orang yang mengasihi aku. Jadi ternyata kalau kita ini berhikmat, keturunan orang-orang berhikmat pun mereka akan mengalami hikmat dari Tuhan. Dahsyat. Dan mengisi penuh tempat kekayaan mereka. Dahsyat ya. Baru baca sampai sini aja udah kita ngerti bahwa kita nih sangat butuh hikmat atau kebijaksanaan, bisa diberikan kemampuan menimbang segala sesuatu dalam hidup ini. Karena kadang-kadang dalam hidup kita bisa punya banyak pilihan, tapi seringkali juga kita nggak ada pilihan. Bagaimana kita bisa memilih dengan tepat? Makanya kita butuh sekali namanya hikmat dari Tuhan. Lebih dari itu, saya akan kasih terus Anda betapa nikmatnya itu hikmat, ya. Hikmat membuat kita itu bisa menciptakan segala sesuatu yang indah dan bahkan menjadi solusi atas sebuah masalah. Kita lihat ini. Hikmat itu bisa menciptakan segala sesuatu yang luar biasa. Dan kita bisa ciptakan solusi dari sebuah masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan ngomong kayak gini. Amsal 3, 19-20. Dengan hikmat, lihat ini. Dengan apa? Dengan hikmat. Tuhan itu menciptakan bumi yang begitu indah ini. Dengan akal budinya, Ia membentangkan langit di tempatnya. Bayangkan, dahsyat ya.
Dengan pengetahuannya, ia membuat sumber-sumber di bawah tanah itu pecah dan bisa mengalirkan airnya, serta awan di langit itu bisa mencurahkan air ke bumi. Semuanya itu Tuhan ciptakan dengan hikmat. Begitu indahnya, begitu hebatnya. Saya kadang-kadang mikir ya, Tuhan bisa mewarnai langit dengan begitu indah. Tuhan bisa mengatur semua sistem yang ada di muka bumi ini, yang ada di dalam tubuh manusia, yang ada di dalam tubuh setiap hewan, yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, yang ada di dalam alam semesta. Itu Tuhan semua yang ngatur dengan sebuah sistem yang gak masuk akal. Tapi ternyata semuanya bermula dengan apa? Hikmat. Artinya kalau kita punya hikmat, kita bisa menciptakan segala sesuatu yang indah keluar dari hidup kita, apapun itu. Ya. Bahkan kita ngomong bagus banget nih. Amsal 24:3-4. Wah, ini kata-kata menarik. Rumah tangga, ingat ini yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Ingat ini, rumah tangga itu dibangun bukan dengan cinta. Kalau mau kuat, rumah tangga itu dibangun dengan hikmat dan pengertian. Sekarang ngerti ini. Bukan dengan cinta loh kita ngomong. Karena cinta, perasaan itu bisa come and go. Tetapi kalau kita bisa punya hikmat, cinta kita akan terus bertumbuh. Ingat itu. Kasih kita akan terus bertumbuh. Ya, jadi dibangun bukan dengan perasaan, karena perasaan bisa berubah, tetapi dibangun dengan hikmat. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Wah, luar biasa ya. Makanya hari ini kita butuh hikmat. Saya kasih Anda ilustrasi yang sederhana, gambar yang sederhana. Tahu banyak kata dan nada beda dengan bisa menciptakan sebuah lagu yang indah. Betul kan? Saya tahu ada nada namanya do re mi fa sol la si do. Tahu. Tapi saya tahu ada kata kemenangan, ada kata terjadi, ada kata di, ada kata di sini. Tapi dibutuhkan hikmat untuk bisa menggabungkan kata-kata itu dan nada itu jadi sebuah ciptaan yang indah. Betul kan? Dan bisa memberkati banyak orang. Itu the wisdom of God. Tahu banyak kata belum tentu punya hikmat, sehingga akhirnya nggak bisa menciptakan karya yang luar biasa. Ya, tahu ada bumbu ini dan itu, tahu namanya ini bisa memberikan rasa asin, itu bisa memberikan rasa pedas, ini bisa punya rasa tertentu, tapi dibutuhkan hikmat dari Tuhan untuk bisa membuat makanan yang terbaik. Lihat, semua dari kita, Tuhan mau limpahkan hikmatnya bagi kita, sehingga apapun yang keluar dari hidup kita, itu adalah benar-benar kreativitas yang dahsyat yang dari Tuhan. Karena segala sesuatu itu tercipta itu dari hikmatnya Tuhan. Tahu ada motor dan tahu ada tempat makan, tapi dibutuhkan hikmat untuk bisa menyatukan motor dan restoran dalam sebuah aplikasi. Benar kan? That's the wisdom of God. Hari-hari ini makanya para pebisnis atau siapapun Anda, ibu rumah tangga, atau apapun yang Anda kerjakan hari-hari ini, kita sangat butuh hikmat Tuhan, supaya karya-karya kehidupan itu bisa Tuhan munculkan dari hidup kita. Tahu dari dulu, tahulah ada namanya roti, tahu ada namanya abon, tetapi untuk bisa bikin namanya abon ditaruh di atas roti, itu butuh hikmat dari Tuhan, sehingga akhirnya bisa laku keras dan dimakan banyak orang. Lihat, sampai orang bisa ngantri-ngantri. Lihat. Oh, makanya hari-hari ini Tuhan mau pakai banyak anak Tuhan untuk menerima hikmatnya, sehingga banyak kreativitas kita akan memberkati hidupmu dan kau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tangkap ini. Hari-hari terakhir ini akan terjadi pencurahan hikmat yang dahsyat, karena Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat dalam diri setiap kita. Ya. Oh, sampai sini aja saya percaya udah banyak yang diberkati. Saya sendiri diberkati banget. Hikmat membuat yang lemah, ingat ini, hikmat membuat yang lemah itu bisa jadi kuat. Orang yang biasa bisa jadi luar biasa karena apa? Karena hikmat dari Tuhan.
bukan karena kepandaian kita, bukan karena pengalaman kita, tapi semua itu karena hikmat Tuhan. Amsal 30, 24-28. Di bumi ini menarik. Ada 4 binatang yang kecil, lemah, kelihatannya gak signifikan, tapi mereka sangat bijaksana. Semut bukan hewan yang kuat, tetapi bisa mengangkut dengan hikmat dari Tuhan. Semut itu diatur bisa mengangkut makanan pada musim panas. Lihat, tikus gunung, binatang yang lemah, tetapi dia bisa membuat sarang di pegunungan. Namanya tikus seringkali itu kan binatang yang dianggap remeh, tapi dia dikasih hikmat sama Tuhan, bijak untuk bisa membuat sarang di pegunungan. Belalang, dia gak punya pemimpin, tetapi mereka bisa terbang berkelompok dengan teratur seperti barisan pasukan tempur. Lihat, Tuhan tuh kalau kasih hikmat aja sama binatang-binatang ini aja luar biasa. Lihat, cicak itu dengan mudah bisa ditangkap dengan tangan, tetapi kok ya bisa ada di istana-istana para raja. Artinya apa? Dengan hikmat membuat kita yang lemah bisa jadi kuat, yang biasa bisa jadi luar biasa, yang terbatas, mungkin sekolahmu gak pinter-pinter amat, tetapi kalau engkau sudah dipenuhi namanya hikmat Tuhan, kreativitas, kekuatan dari Tuhan, perkataan, keputusan yang terbaik, setiap langkah yang terbaik, engkau akan ngalamin itu dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi orang terang, dampak dalam hidup ini. Saya tuh, kemarin itu ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Karena apa? Saya nih loh, kok bisa diundang, ya, saya balik ke sini dulu, diundang sama Universitas Petra. Itu tempat di mana saya dulu pernah kuliah. Ini saya benar-benar mau kesaksian. Lucunya gini, saya diundang sebagai narasumber untuk memberikan inspirasi bagi para mahasiswa baru. Apa yang bikin saya ketawa? IPK saya tuh rendah. Saya masih ingat banget, saya lulus kuliah itu molor setengah tahun. Habis itu, saya waktu lulus kuliah itu, saya lihat teman-teman saya, loh, kamu kok pakai itu apa? Selendang apa sih? Ya pokoknya kain yang digantungkan di ini loh, di sinilah gitu loh. Kok aku nggak dikasih ya? Saya tuh dengan polosnya gitu. Terus mereka ngomong, IP kamu berapa? Oh, di bawah 275, 2,6 tok. Oh ya, kamu nggak dapat selendang, kamu sekolahmu kayak gitu. Itu kalau inget kejadian itu malunya minta ampun beneran. Tapi saya yang bisa dikatakan sangat terbatas. Kuliahnya kulusan, kuliah santai. Ada istilah namanya kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi itulah yang saya alami dalam hidup saya. Tapi hari ini, baru beberapa seminggu yang lalu, bisa diundang loh di Universitas Petra memberikan inspirasi. Bukan karena saya hebat, jujur, bukan karena saya pintar, jauh dari kata pintar, tetapi karena hikmat dari Tuhan membuat yang lemah bisa jadi kuat, bodoh bisa jadi berhikmat. Karena itu Tuhan mau pakai setiap kita, apapun latar belakangmu, Tuhan bisa buat hikmat yang berlimpah dalam kehidupan kita, sehingga yang insignificant bisa jadi signifikan dan memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Ini dahsyat ini ya. Pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa punya hikmat dari Tuhan ya? Ini yang kita nanti ya. Kita lanjutkan. Sampai sini semua diberkati. Oh, haleluya. Malam hari ini dan pagi hari ini yang lagi ada di Indonesia, saya percaya Anda seperti di recharge habis-habisan. Ini lowbat langsung ngalamin Tuhan kembali ya. Nah, bagaimana bisa punya hikmat dari tempat maha tinggi? Ya, pertama, minta aja sama Tuhan, tapi harus dengan apa? Syaratnya ini, jangan cuma asal minta, tapi minta dengan keyakinan penuh. Kita baca ayat ini. Yohanes 1, 5-8. Namun, kalau kamu merasa kekurangan hikmat, ya, saat mengalami ujian, mintalah kepada siapa? Allah, kepada Tuhan.
Lihat, berikutnya apa dikatakan? Dia sangat murah hati kepada siapa? Semua orang, bukan cuma kepada hamba Tuhan tertentu atau orang tertentu. Semua kita nih hamba Tuhan, anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dia mau kasih kepada semuanya dengan murah hati, dan dia tidak pernah marah kalau kita meminta hikmat kepadanya. Karena itu, mintalah, ayo minta. Maka hikmat yang kamu perlukan dalam keluargamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, studimu, apapun yang kau lakukan, dalam segala hal yang kamu perlukan, Tuhan bisa berikan kepadamu. Asalkan, kamu memintanya dengan percaya penuh. Jadi jangan lihat kemampuanmu, pengalamanmu, koneksimu, udah pandang Tuhan aja. Aku percaya Tuhan, Engkau bisa kasih aku hikmat yang berlimpah. Aku yang terbatas ini, aku yang seringkali bodoh ini, aku yang gak mampu ini. Udah, Tuhan, Engkau bisa kasih aku hikmat. Aku percaya. Ya, dengan percaya penuh. Jangan ragu bahwa Allah bersedia memberikannya kepadamu. Sebab orang yang ragu itu sama seperti ombak yang terombang-ambing kesana kemari oleh angin. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Pikirannya berubah-ubah terus sehingga dia tidak bisa maju. Lihat, orang kalau nggak punya hikmat, hidupnya nggak maju, nggak mengalami kemajuan, karena dia nggak percaya bahwa Tuhan bisa kasih. Jadi bila kamu ragu-ragu, jangan harap doamu yang meminta hikmat itu akan dijawab sama Tuhan. Hari ini minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta. Saya mau berdoa sebentar. Tuhan, aku minta. Kami mau minta sama-sama. Setiap orang yang ada di tempat ini, mereka dipenuhi hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan, di dalam berkata, di dalam menciptakan segala sesuatu. Tuhan, Kau melimpahkan setiap kami dengan hikmat-Mu. Kami percaya, kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, amin. Kita lanjutkan ya. Salomo, dia minta sama Tuhan. Kita lihat. Dia ngomong kayak gini. Suatu kali Salomo, dia lagi diangkat sebagai seorang raja yang baru, menggantikan ayahnya, seorang legenda. Gak gampang itu. Dia ngomong kayak gini sama Tuhan. Tuhan, Engkau mengangkat aku tuh menjadi raja menggantikan ayahku. Meskipun aku tuh masih sangat muda, dan aku gak tahu bagaimana cara memerintah. Aku gak punya pengalaman. Ya, dengar hari ini, Tuhan mau memberikan hikmat bagi engkau yang tidak berpengalaman. Tangkap ini. Tuhan akan memberikan kau hikmat. Ya, aku berada di tengah-tengah bangsa yang telah kau pilih menjadi umatmu sendiri. Mereka suatu bangsa yang tidak terhitung jumlahnya. Gede banget Tuhan. Ya, Salomo merasa gak sanggup. Sebab itu Tuhan, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu ini dengan tangan adil, dan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau tidak demikian, mana mungkin aku dapat memerintah umatmu yang besar ini. Jadi Salomo tuh minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat untuk bisa melakukan tanggung jawabku ini. Ya, tanggung jawab setiap kita beda-beda, rumah tangga dan segala macam pekerjaan dan apapun. Minta hikmat hari ini supaya aku bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana kata-kata yang aku mesti ucapkan, mana yang enggak, mana waktunya aku berbicara, mana waktunya aku mesti mendengar. Tuhan tuntun setiap kami. Tuhan senang. Saya suka dengan kalimat ini. Di sini dikatakan bahwa Tuhan senang dengan permintaan Salomo itu. Tuhan senang dengan permintaanmu untuk minta hikmat. Engkau gak minta kekayaan, engkau gak minta ini dan itu yang duniawi, tapi engkau minta sama Tuhan hari ini. Tuhan senang dengan permintaan kita untuk minta hikmat dari Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama Salomo ayat 11, sebab engkau gak minta kebijaksanaan untuk memerintah, sebab engkau meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil, dan bukan untuk umur panjang dan kekayaan dan untuk dirimu sendiri. Engkau gak egois tuh, ataupun kematian musuh-musuhmu. Maka ini yang luar biasa, permintaanmu itu akan kupenuhi. Aku akan menjadikan engkau lebih bijaksana dan lebih berpengetahuan daripada siapapun, baik dari masa lalu maupun pada masa yang akan
datang. Ya. Bahkan apa yang tidak engkau minta, gara-gara Salomo tuh cuma minta hati yang benar, hati yang penuh hikmat sama Tuhan. Apa yang tidak kau minta, akan kuberikan kepadamu seumur hidupmu. Kau akan kaya dan dihormati lebih dari raja lain manapun juga. Dan kalau engkau seperti ayahmu Daud, mentaati aku, serta mengikuti hukum-hukumku, aku akan memberikan kepadamu umur yang panjang. Yuk minta hikmat sama Tuhan yuk. Udahlah, yang lainnya Tuhan bisa tambahkan. Kita nih hari-hari ini butuh sekali namanya hati yang penuh dengan kebijaksanaan itu, bisa menimbang segala perkara, membedakan apa yang benar dan salah, sehingga bisa mengambil keputusan yang terbaik. Karena ujungnya semua bicara keputusan, dan semuanya dari Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan senang dengan permintaan seperti itu. Yang kedua, hikmat itu muncul ketika apa? Kita punya takut akan Tuhan. Ya, Alkitab ngomong seperti ini. Permulaan hikmat adalah apa? Hikmat itu dimulai dari apa? Takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita bisa mengerti segala sesuatu dengan baik, akhirnya bisa ngambil keputusan yang terbaik kan? Dalam terjemahan Amplified Bible bagus banget. Dijelaskan takut akan Tuhan itu gimana sih? Dikatakan seperti ini. The reverent fear of God, fear of the Lord. Jadi orang yang benar-benar hormat sama Tuhan, hormat dengan luar biasa sama Tuhan, worshiping Him and regarding Him as truly awesome. Wah, ini saya suka kata-kata ini. Jadi ternyata orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang hormat, respect sama Tuhan, yang menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidupnya. Dengan kata lain gini, kalau kita mau berhikmat, jadikan Tuhan itu pusat dari seluruh kehidupan kita. Akui Dia di dalam segala langkahmu, akui Dia di dalam segala jalanmu. Semuanya dari Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan selalu muliakanlah nama Tuhan. Itu loh orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tuh jadi pusat dari segala-galanya. Ketika kita jadikan Tuhan, Engkau ada. Permulaan hari, cari Tuhan dulu. Sepanjang hari, apa-apa connect, ngucap syukur sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Ya, apapun kau lakukan, aku cuma pengen memuliakan nama Tuhan. Itu artinya menjadikan Tuhan sebagai pusat segala-galanya dalam kehidupan kita. Itulah takut akan Tuhan. Hari ini, orang yang takut akan Tuhan, engkau akan ngalamin apa? Hikmat Tuhan yang berlimpah. Saya punya satu kata-kata yang seringkali saya katakan, kalau Tuhan jadi prioritas, hidupmu jadi berkualitas. Tangkap itu. Kalau Tuhan kau jadikan prioritas dalam segala hal, hidupmu jadi berkualitas, keputusanmu jadi berkualitas, perkataanmu jadi berkualitas. Wah, ya. Nah, kita berkata, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan apa? Melakukannya. Tangkap ini. Ini loh, orang yang takut akan Tuhan menjadikan firman Tuhan itu jadi pusat segala-galanya. Dia gak remehkan firman. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan mau melakukannya. Jadi bukan cuma yang dengar firman tok, tetapi orang yang takut akan Tuhan itu dengerin, lakuin. Karena kalau gak dilakuin gak jadi apa-apa. Ngerti resep masak, tetapi kalau nggak pernah masak, ya nggak akan keluar masakan yang enak. Betul nggak sih? Seringkali kita cuma mau denger doang tuh. Oh iya, saya tahu. Pertanyaannya bukan tahu, lakuin nggak? Karena sudah terlalu banyak firman yang mungkin kita cuma dengar, tapi kita nggak lakuin. Yang melakukan, nah kita ngomong, sama dengan orang yang bijaksana, ya, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Suatu kali dalam hidup bisa turun namanya hujan, banjir, ya, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu nggak rubuh karena didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataan ini tapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh. Kita ngomong, berarti nggak bijaksana, ya.
yang mendirikan rumah di atas pasir. Turun hujan, banjir, angin melanda rumah itu, akhirnya rubuh dan hebat kerusakannya. Hari ini jangan cuma dengar firman. Orang yang takut akan Tuhan, setiap firman itu dia haus, dia lapar. Karena dari situlah kita akan menerima begitu banyak hikmat kehidupan. Ya, setiap kita ini akan mengalami namanya masa krisis. Itulah hidup. Musim bisa berubah. Tadi saya katakan, ada waktu di mana kita bisa sakit, ada waktu di mana kita bisa sehat. Ada waktu di mana kita bisa untung, ada waktu di mana kita mesti membiarkan rugi. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Nah, seringkali kita baru bisa diuji siapa kita berhikmat apa enggak. Itu ketika apa? Ketika tantangan itu datang. Dan seringkali juga ketika apa? Ketika kepercayaan itu datang. Berhikmat enggak kita? Belum tentu orang yang berlimpah dengan harta, berlimpah dengan kuasa, berlimpah dengan popularitas, berlimpah dengan kepercayaan ini dan itu, belum tentu berhikmat. Suatu kali itu justru bisa menjadi serangan dalam hidup kita. Tetapi orang yang penuh dengan hikmat, apapun yang dipercayakan, Tuhan bisa selalu tambahkan dalam segala hal. Karakternya gak hancur, dia tetap akan berdiri teguh. Mungkin bisa jadi, dalam satu masa secara ekonomi bisa turun. Tapi orang yang karena saya ngalamin benar-benar bagaimana Tuhan membawa di dalam masa pasang dan surut. Oh, ternyata orang yang penuh dengan hikmat, ngalamin apapun juga tetap berdiri dengan teguh. Sukacitanya nggak hilang. Itu loh. Kekuatannya nggak hilang. Karena apa? Karena punya hikmat Tuhan, dia bisa melihat sebuah masalah dengan cara pandang yang berbeda. Akhirnya bisa ngambil keputusan yang terbaik untuk langkah-langkah berikutnya. Akhirnya bangkit lagi, dan bangkit lagi. Itu keren ya. Makanya hari ini, yuk takut sama Tuhan. Saya ngalamin banyak kok. Saya nggak bisa cerita dengan detail. Jadi jangan ikuti. Di sini saya tulis dengan bagus catatan saya. Jangan ikuti algoritma dunia. Anggap ini. Ikutilah algoritmanya Tuhan. Banyak orang, kamu mau sukses hari ini, langkahnya bla 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 bla. Udahlah, letakkan itu semua. Dengar apa kata Tuhan buat hidupmu. Karena Tuhan yang punya rencana dalam hidupmu. Setiap orang itu punya rute masing-masing untuk bisa jadi kepala dan bukan ekor. Makanya kita sangat butuh tuntunan dari tempat maha tinggi. Ya, boleh belajar dari orang terinspirasi boleh, tetapi hikmat ambil keputusan dari Tuhan. Itu yang terbaik buat kita. Amin. Yang ketiga, ya, tinggal dikit lagi selesai kita. Orang yang kalau mau punya hikmat, bergaulah dengan orang yang bijak. Ya, pergaulan kita itu menentukan kita bakal jadi bijak apa enggak. Alkitab berkata, siapa bergaul dengan orang bijak akan jadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Ternyata bijak atau enggaknya kita itu tergantung dari pergaulan kita. Ya, hari ini cari orang-orang yang membuat kita itu lebih bijak. Kita bisa datang kepada orang tertentu yang punya pengalaman tertentu, datang sama mereka, ngobrol sama mereka. Ini tantangannya ini. Saya mau katakan, tantangannya ini. Seringkali kalau kita bergaul dengan orang bijak, itu intimidating. Karena kita akan ada di posisi bodoh. Itu gak nyaman buat kita. Gak semua dari kita itu mau dianggap bodoh loh. Beneran? Ya gak? Tapi justru bukankah ketika kita tuh merasa bodoh, ada ruang improvement tuh kita jadi bijak. Makanya kita mesti ketemu sama orang bijak. Karena kadang-kadang kalau kita ketemu orang bijak, kita akan dikuliahin habis-habisan. Saya kalau udah ketemu gembala saya benar-benar kayak ketemu seseorang yang begitu bijak dan saya begitu bodoh sih, by the way, dalam segala hal. Tapi justru itu tempat di mana saya bisa bertumbuh. Kalau enggak, kita akan terasa bodoh terus. Ada sebuah pepatah ngomong bagus banget. If you are the smartest in the group, get another group. Kalau kita merasa kita yang orang paling pintar di grup itu, bahaya itu. Jangan lama-lama ada di titik nyaman seperti itu. Cari orang-orang lain yang membuat kita apa? Jadi terlihat bodoh lagi, supaya kita lebih berhikmat lagi. Anggap ini. Ya. Jadi hari ini lihat, minta tuntunan sama Tuhan, kepada siapa aku masih bisa belajar lagi. Engkau bisa menuntunku. Daud waktu salah, dia mau ditegur sama Nabi Nathan. Tetapi Herodes waktu salah,
tidak ada satupun yang dia mau dengar. Akhirnya rusak hidupnya. Lihat, jadilah seperti Daud. Dia mau menjadi bijak karena dia mau ditegur oleh Nabi Nathan. Hari ini kalau ada orang menegurmu, puji Tuhan. Artinya Tuhan sedang mau menambahkan hikmat dalam hidupmu. Amin. Amin. Yang keempat, saya belajar ini. Kadang-kadang untuk kita bisa menjadi bijak, sometimes dalam hidup, kita mesti melewati kebodohan. Tapi gak harus sih. Tapi seringkali kita bisa ngalamin ini. Namanya manusia itu kan bebal ya. Ya, gara-gara ngelewati masalah, akhirnya kita baru bisa menjadi lebih bijak. Alkitab berkata 1 Korintus 3:18-20, janganlah seorang pun menipu dirinya sendiri. Kalau ada orang di antaramu merasa dirinya bijak menurut ukuran dunia ini, orang itu harus jadi bodoh dulu, supaya akhirnya ia menjadi benar-benar bijaksana. Sebab yang dianggap bijaksana oleh dunia adalah bodoh dalam pemandangan Allah. Dalam Alkitab tertulis, Allah menjebak orang-orang bijaksana dalam kecerdikan mereka sendiri. Ada tertulis begini juga, Tuhan tahu bahwa pikiran orang-orang bijaksana adalah pikiran yang tidak berguna. Aduh, hikmat manusia itu sangat kecil, terbatas, gak sebanding oleh hikmatnya Tuhan. Tapi seringkali kita baru bisa menjadi bijak itu gara-gara kita salah, gara-gara kita bodoh dulu. Dulu saya mikir, aduh, gara-gara kebanyakan salah ngomong. Akhirnya saya sekarang belajar untuk lebih bijak, gak asal ngomong. Betul gak? Dulu mungkin kita asal action tanpa punya perencanaan matang. Akhirnya terjadi masalah ini dan itu. Bener gak? Tapi gara-gara kita melewati kebodohan kita, akhirnya kita hari ini jadi lebih bijak. Kita dunia berkata, hemat pangkal kaya. Akhirnya jadinya pelit. Tapi Alkitab ngomong, suka menabur, jadi murah hati, dikejar kemurahan Tuhan kan. Pakai hikmatnya Tuhan. Karena siapa menabur akan menuai dengan luar biasa dalam hidupnya. Dulu mungkin kita merasa, oh, pelit itu pangkal kaya tuh. Enggak, kita ngomongin beda. Belajar dari firman Tuhan. Karena cuma firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati yang harus kita hidupi. Dan kalau kita menghidupinya, hikmat Tuhan ada di dalam hidup kita. Semua hal yang terbaik akan kita alami dalam hidup ini. Ya. Jadi jangan sampai sekarang di Indonesia ya. Saya tutup dengan sharing ini. Orang tuh banyak ngambil keputusan singkat. Gak mikir panjang, gak tanya Tuhan, gak minta tuntunan Tuhan, gak berhikmat. Kehimpit dikit langsung cari namanya pinjaman online. Itu di Indonesia. Saya gak tahu kalau di Amerika gimana, tapi di Indonesia gampang banget sekarang. Saya ngeliat banyak anak-anak muda hari ini, salah kaprah. Akhirnya apa? Kena masalah, dikejar-kejar debt collector. Yang luar biasanya, ada yang saya dengar lari ke Amerika. Gara-gara pinjaman online. Beneran. Dia gak bisa hadapi itu. Nambah. Tutup. Gali lubang. Tutup lubang. Terus. Akhirnya kacau lah semuanya. Melarikan diri. Dan lucunya beberapa merasa Amerika tempat pelarian terbaik. Hari ini jangan sampai kita ngelewati kebodohan dulu. Salah itu wajar, tetapi gini, jangan sampai hari ini kita mengulang kesalahan kita lagi. Kita gak harus melewati kebodohan untuk bisa jadi bijak. Hari ini Tuhan mau melimpahkan hikmat bagi setiap kita. Tapi kalaupun kita harus melewati kebodohan itu, minta hikmat supaya kita bisa belajar sesuatu dan tidak mengulanginya lagi. Amin. Hari ini saya percaya setiap kita dilimpahkan hikmat sama Tuhan. Karena hikmat dari tempat maha tinggi akan menjadikan kita adalah orang-orang yang bersinar, berdampak, jadi solusi bagi hidupannya orang. Dan melalui hidup kita, banyak orang akan diberkati. Amin. Semuanya diberkati. Kita tutup dengan nyembah Tuhan sama-sama. Ya. Oke. Ada satu lagu, saya udah siapkan. Lagu lama sih. Ya. Kita nyanyi sama-sama lagu ini. Mujizat
masih ada. Hikmat Tuhan masih ada dalam kehidupan setiap kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yes. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Verse 2 katakan sama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yes. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Limpahkan hikmat-Mu bagi kami Tuhan. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sama-sama katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Yes. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Minta dengan percaya penuh hikmat Tuhan, katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan, Sang Hikmat itu. Yes, hikmat yang kami perlukan di dalam segala hal. Tuhan, kami perlu hikmat bagi keluarga kami. Tuhan, kami perlu hikmat dalam setiap keputusan yang harus kami ambil buat masa depan kami. Kami perlu hikmat-Mu buat pekerjaan kami, buat pelayanan kami, buat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Karena hari ini Tuhan, kami minta hikmat dari Tuhan. Dengan percaya penuh sama Tuhan, Engkau bisa mengubah orang yang bodoh, yang gak bijaksana sama sekali, tapi Engkau bisa ubah kami yang lemah jadi kuat. Nyatakan hikmat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Engkau dengan murah hati melimpahkan hikmat-Mu bagi setiap kami, sehingga keputusan yang kami ambil hari-hari ini adalah keputusan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar takut sama Tuhan, respect sama Tuhan, menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Hari ini kami mau menjauhi dosa. Hari ini kami mau untuk mendengarkan firman-Mu dan kami mau menghidupinya. Kami mau menjadi seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, gak cuma dengar firman, tetapi kami mau melakukannya, kami mau menghidupinya. Itulah orang-orang yang berhikmat. Jamah kami Tuhan, hari ini kami percaya ada orang-orang yang bijak, yang Tuhan ingatkan untuk kami bisa belajar. Hari ini kami mau belajar lebih lagi. Hari ini kami bila menjadi orang-orang yang proaktif, untuk kami terkoneksi dengan orang-orang yang berhikmat, sehingga kami bisa belajar banyak hal. Dan Tuhan akan menumbuhkan begitu banyak hikmat dalam kehidupan kami. Yang terakhir Tuhan, ajari kami untuk kami belajar dari kebodohan-kebodohan yang telah kami lewati, sehingga kami lebih berhikmat hari-hari ini. Hikmat-Mu berlimpah bagi setiap kami, sehingga melalui hidup kami banyak orang bisa mudah mengenal Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur
urapi firman-Mu menjadi benih kehidupan bagi setiap kami, sehingga kami bisa berhasil, beruntung dalam segala hal yang kami lakukan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati BMC dalam seluruh pelayanannya, dalam seluruh apapun yang dirancangkannya. Berkati Pak Yongki, semua jajaran kepemimpinan yang ada. Kesatuan hati Tuhan limpahkan. Setiap pengelolaan yang terbaik dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Program-program yang telah disusun, bahkan rencana-rencana yang ada ke depan, berlimpah dengan hikmat Tuhan. Sehingga kami percaya semua keputusan yang terbaik, yang mendatangkan kebaikan Tuhan, yang mendatangkan peningkatan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua. Hikmat dari tempat maha tinggi berlimpah bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pastor Frankie. Tuhan berkati semuanya.